Shalom, selamat Hari Natal. Semoga saya belum terlambat untuk mengucapkan kepada kita semua selamat Hari Natal dan selamat datang kembali bagi kamu yang baru kembali dari kampung. Bagi yang tidak kembali, bagi yang di sini saja ya enjoy sajalah KL, ya kan? Enjoy KL dengan KL yang kosong. Ya, selamat Hari Natal dan menjelang tahun baru. Kita ada kurang dari 13 jam sekarang menjelang tahun baru, masa untuk KL. Saya berterima kasih kepada Tuhan dipercayakan untuk berkongsi firman pada hari ini. Mungkin lebih tepatnya bukan dipercayakan, disuruh. Ya, dan pastor dan keluarga masih berada di kampung dan kita turut juga berduka cita, takziah untuk keluarga pastor sebab mereka baru bukan kehilangan, ibu, mungkin lebih tepatnya pergi ke rumah bapak, ya. Ibu daripada Pastor Linda beberapa hari yang lepas telah pergi meninggalkan dan mereka sekeluarga tengah dalam keadaan berduka lah di sana. Jadi teman-teman boleh mengucapkan salam takziah kamu kepada keluarga Pastor Edi, Pastor Linda. Dan hari ini saya akan berkongsi mengenai musim baru. Sekali lagi perkenalkan, nama saya Tamaika Prasetya, bagi kamu belum mengenal. Dan kita sudah bersama-sama, kami dan sekeluarga sudah bersama-sama melayani di tempat ini sejak 2015. Dan kami sangat diberkati bersama-sama melayani di sini dengan teman-teman semua. Boleh katakan kepada kanan kiri kamu, hey, selamat menyambut musim yang baru. Ya, selamat menyambut musim yang baru. Ya, tahniah kamu sudah sampai di final round. Ya, hari ini adalah final round, pusingan terakhir untuk tahun ini. Ya, paling tidak kamu tepuk dada kamu sendiri, tahniah. Ya, kamu sudah sampai di pusingan terakhir, sudah di tahun ini. Mungkin ada yang sebagian selamat juga saya sampai di sini. Kita sudah berada di sini dan banyak hal yang sudah kita lalui semuanya. Tentu sepanjang 364 ya, belum 365, hampir 365 hari tahun ini. Sepanjang 364 hari yang sudah kita lalui di belakang, tentu ada banyak hal pergumulan yang kita hadapi. Ada banyak cabaran, ada suka, ada duka juga. Ada keberhasilan, ada kejayaan, ada juga kegagalan. Betul? Setiap musim dalam kehidupan kita ada turunnya, ada naiknya. Tapi kita percaya Tuhan ada beserta setiap orang dalam setiap musim. Bagi orang yang mencari Tuhan, itu dulu. Saya sering sekali berkata dalam WhatsApp, kalau saya cakap dengan seorang, salam perpisahan saya cakap, Immanuel, Tuhan beserta kita. Tapi sebelum saya kirim, saya tambahkan lagi, Tuhan beserta kita yang mencari Dia. Karena tuh Immanuel tidak akan bersama dengan orang yang tidak mencari Dia. Ya, jadi kalau kita bilang di Alkitab katakan bahwa perawan itu akan melahirkan anak dan anak itu akan dinamakan Immanuel. Itu nubuatan. Immanuel artinya Allah beserta. Dan bukan hanya sekedar beserta, tapi Tuhan beserta kita. Persoalannya adalah sama ada kita mau menyertai Tuhan atau tidak. Sebab bukan Tuhan yang mengikuti kita, tetapi kita yang mengikuti Tuhan. Yang setuju katakan amin. Amin. Nah, Allah berjanji dalam Kejadian 8 ayat 22 dikatakan selama bumi masih ada, takkan berhenti-henti musim menabur dan menuai. Dingin dan panas, kemarau dan hujan, siang dan malam. Jadi selama bumi ini masih ada, tidak akan pernah berhenti musim berganti musim. Akan ada kemarau, akan ada hujan, akan ada panas, akan ada dingin, sejuk. Ya, kita di Kuala Lumpur, kita di Malaysia ini hanya ada 2 musim saja. Ya kan, kemarau, musim panas, kemarau atau musim hujan. Tapi bagi kita tahu orang Asia, kita ada banyak musim. Ya kan, musim durian lah, musim mangga, apalagi musim tarap lah, ya kan, banyak musim rambutan, seperti itu. Jadi
Tapi Tuhan berjanji, bahkan Tuhan berjanji ini selepas Tuhan mengutuk bumi. Diturunkannya air bah, ditimpakannya banjir yang begitu besar, lautan, air menutupi bumi. Sehingga semua orang binasa, menyisakan hanya berapa orang? Ayo, berapa orang? Berapa? Bukan 10 kah? Yakin 8. Hah? Tidak adakah babynya, cucunya Nuh tuh? Tidak ada? Tidak ada. Menyisakan 8 orang saja, ya. Nuh, anaknya 3, istrinya dan menantunya. Jadi menyisakan hanya 8 orang yang diselamatkan. Sementara semua manusia yang lain tidak diberikan kesempatan untuk mereka masuk ke Bahtera. Firman Tuhan katakan, Tuhan yang menutup pintu. Tuhan yang menutup pintu Bahtera itu artinya Tuhan yang buat filter, oke, saya hanya mau mengkhususkan 8 orang ini. Dan selepas 8 orang diselamat, Nuh dengan beserta keluarganya, kemudian air semua sudah surut, inilah janji Tuhan. Selama bumi masih ada, tidak akan berhenti. Setiap musim. Dan kita percaya, semua kita percaya kita akan masih hidup hari esok. Betul? Tidak ada dari kita, tidak ada manusia yang mungkin yang normal ya, manusia yang normal, tidak ada berpikir, besok saya matikah? Bukan, tidak ada. Tapi manusia yang normal selalu berpikir, perancangan hari esok. Selalu berpikir, saya beriman, saya yakin, saya masih ada untuk hari esok. Bahkan yang sakit sekalipun, yang sudah sakit yang kritikal, selalu berharap saya masih ada sampai esok. Apa yang kita nanti dan tidak pernah datang adalah hari esok. Tomorrow is something that we always wait but never come. Tomorrow. Nah, mengapa kita katakan musim yang baru? Teman-teman, perputaran bumi mengelilingi matahari memerlukan masa 365,25 hari, 365 seperempat, ya, seperempat hari. Nah, perhitungan awal dulu sebelum kita memakai kalender Gregorian yang dibuat oleh Paus Gregorius, sebelumnya kita seluruh dunia pada masa itu, sebelum tahun 1500-an mereka memakai kiraan kalender Julius Caesar atau Julian kalender. Sama juga 365, tetapi dia punya kiraan tiap bulan tuh salah. Sehingga akhirnya terjadilah pergeseran masa. Jadi akhirnya Paus Gregorius dia membuat kiraan formula yang betul sehingga jadilah kalender yang kita pakai sampai saat ini. Nah, bumi memerlukan masa 365 hari untuk mengelilingi matahari. Dan setiap satu pusingan menandakan satu siklus, 1 tahun sudah selesai. Jadi misalkan di sini adalah matahari, saya bumi. Saya akan berpusing mengelilingi ini. Sampai saya kembali lagi ke sini, itulah 1 tahun. Titik yang sama. Saya sudah kembali di sini 1 tahun. Nah, apa itu siang dan malam? Siang dan malam bukan ini, siang dan malam begini. Saya melihat matahari siang, saya membalik matahari malam, siang, malam, begitu saya pusing nanti. Oke? Itu seperti siang malam ya. Oke, jadi artinya manusia akan bergumul selama 365 kali selama 24 jam. Ini salah, 25 jam siapa ini? Oke. Mohon editor. Manusia akan bergumul selama 365 kali selama 24 jam dalam hidupnya di musim yang baru. Jadi ada 24 jam, 365 kali kita akan bergumul. Ya mungkin tidak sampai 24 jam lah bergumul, sebab 8 jamnya itu tidur. Betul? Kecuali kalau Anda tidur juga bergumul, luar biasa. Pernah lihat tengok orang tidur bergumul? Oh, gitu.
Orang tidur lena saja, tidur-tidur. Tidak ada orang tidur bergumul. Tetapi ada banyak orang dalam tidurnya pun tidak tenang. Anak saya bagaimana ya? Rumah saya sudah aman kah? Sudah saya tutup kah pagar tuh? Sudah saya lock kah gateku di depan? Alarm kereta sudah nyala kah? Ada banyak orang khawatir. Besok stock market turun kah naik? Kerja saya bagaimana besok? Aduh ada deadline. Ada banyak orang tidak lena tidur. Sebaliknya, kalau kita pergi ke KL, jangan pergi ke KL, di daerah PJ saja. Saya pernah menjumpai seorang yang tidur di depan bank, di depan Maybank, tidur di situ di pinggir jalan. Dia tidur lena sangat tenang sekali. Dia tidak kisah orang limpas di depan dia, lalu lalang. Dia tidak pusingkan. Dia tidur lena saja di situ. Sebaliknya ada orang tidur di atas katil yang harga Rp5.000, tapi tidur tidak lena. Dia risau akan anak-anaknya di luar. Kenapa anak saya tidak berhenti pakai dada? Dia risau di mana suaminya. Dia risau di mana pasangannya. Dia risau akan hartanya. Firman Tuhan katakan, Yesus sendiri katakan, janganlah engkau khawatir akan apapun juga. Karena tidak ada seorang pun yang menambah sehasta dalam hidupnya dengan khawatir. Don't you worry about anything. Yang jadi kita patut perdalami dalam perkataan Yesus ini adalah hanya orang yang menyerahkan hidupnya kepada Tuhan yang tidak akan hidup dalam kekhawatiran. Kita semua khawatir, tapi kita tidak boleh hidup dalam kekhawatiran. Orang yang mengandalkan Tuhan, tanda salah satu cirinya orang mengandalkan Tuhan adalah tidak hidup dalam kekhawatiran. Kita semua khawatir, ya kita semua ada khawatir. Tapi kita tidak hidup dalam kekhawatiran. Bayangkan seperti ini kalau Anda pandu kereta misalkan ke Ipoh. Anda berjalan, oke, ayo kita jalan-jalan bersama dengan keluarga Anda, pandu kereta ke Ipoh. Tapi Anda khawatir, setiap Anda injak gas, khawatir, kereta kanan kiri, puji Tuhan 1 tahun sampai ke Ipoh. Tapi kita berjalan saja, saya injak, saya percaya saja, engine saya bagus, orang kanan kiri tidak langgar saya percaya saja brake saya bagus. Setiap masa dalam kehidupan kita sebetulnya kita sedang jalan dengan iman. Anda yang kesini ke gereja tadi pandu dengan motosikal, beriman saja, Anda percaya saja, engine motosikal Anda akan berjalan dengan baik, Anda tidak akan dilanggar siapa-siapa, Anda akan sampai ke gereja dengan selamat. Betul? Bayangkan kalau memandu motosikal penuh dengan kekhawatiran, sambil buka gas tuh, mata begini semua. Tidak sampai kok, sampai di sini kita sudah tahun baru. Sampai di sini, sudah sampai, selamat datang, selamat Natal tahun 2025. Tidak sampai. Tapi kita setiap kehidupan kita jalani dengan iman. Kita jalani dengan keyakinan bahwa Tuhan akan menyertai setiap kehidupan kita. Yang setuju katakan amin. Nah, jadi percayakah kita kalau misalkan saya bilang kita akan bergumul sepanjang 365 hari ke depan? Betul kita akan bergumul. Tapi kita punya mindset, Tuhan menyertai setiap orang yang bergumul dengan Tuhan. Amin. Nah, dalam Pengkhotbah 6 ayat 12, dikatakan seperti ini, karena siapakah yang mengetahui apa yang baik bagi manusia sepanjang waktu yang pendek dari hidupnya yang sia-sia. Yang ditempuhnya seperti bayangan. Siapakah yang dapat mengatakan kepada manusia apa yang akan terjadi di bawah matahari sesudah dia. Pengkhotbah katakan dalam Pengkhotbah 6 ayat 12, dan Mazmur 74 ayat 17, dikatakan engkaulah yang menetapkan segala batas bumi, musim kemarau dan musim hujan, engkaulah yang membuatnya. Kita tiada yang tahu, tiada satupun dari kita yang tahu apa yang akan terjadi di bawah matahari. Tidak satupun. Pengkhotbah bahkan katakan tiada satupun yang baru di bawah matahari. Nothing is new under the sun. Ya, tiada satupun yang baru. Semua yang ada pernah sekarang dulu sudah pernah ada. Jadi saya pikir ayat itu berarti dulu sudah ada ini touchscreen lah dulu, ya kan? Dulu sudah ada touchscreen. Kalau dibilang khotbah seperti itu ya, tapi maksudnya bukan teknologinya, tapi
semua pergumulan manusia. Apa yang kita gumulkan sekarang sama dengan apa yang sudah digumulkan dari masa lalu. Semalam saya ada call dengan salah satu anak rohani kami, dan dia berbicara, dia rindu untuk berbicara dengan kami mengenai panggilan dia, terutama untuk tahun depan 2024. Jadi dia telepon kami berbincang, dan salah satu yang dia tanyakan adalah dalam pelayanan dia, dalam orang-orang sekitar dia ada orang-orang yang gay dan lesbian. Dia bilang, bagaimana Kak, apa yang dapat saya lakukan? Saya bilang, yang pertama saya bilang dengan dia, kasih orangnya, benci dosanya, itu dulu. Jangan terbalik di gereja, kasih dosanya, benci orangnya, jangan terbalik. Kita menerima siapa saja dalam gereja. Oke? Yesus menerima siapa saja datang kepada dia. Ingat, Tuhan Yesus tidak pernah menolak orang Farisi. Yang dia tolak, munafiknya orang Farisi. Tingkah lakunya, kelakuannya. Tuhan Yesus tidak menolak pelacur. Tuhan Yesus tidak menolak Zakheus, rasuah. Tidak. Tapi yang Tuhan Yesus benci adalah dosanya. Maka itu Tuhan Yesus bilang, pergilah, dosamu sudah diampuni, jangan berbuat dosa lagi. Dan saya bilang dengan anak rohani saya, gay lesbian itu sudah dari dulu. Bukan penyakit, gay lesbian bukan penyakit. Bukan. Orang-orang bercakap gay lesbian penyakit itu adalah orang-orang yang mau menutupi dosanya. Gay lesbian itu adalah dosa. Boleh ditolong? Boleh. Akarnya gay lesbian itu hanya satu, kasih Bapa. Ini itu saja. Orang gay lesbian semuanya punya satu masalah, kasih Bapa. Jadi bagaimana kamu menolong mereka? Kamu jadi teman dulu. Untuk menunjukkan kasih Bapa, memulihkan gambaran Bapa dalam kehidupan mereka. Gay lesbian sudah ada sejak dulu. Sodom dan Gomora itu memang apa? Gay lesbian. Bahkan apa yang terjadi pada Lot ketika malaikat datang ke rumahnya dan orang-orang di daerah jiran-jiran Lot suruh, "Woi Lot, keluarkan itu tamu kamu. Biar kami tidur dengan mereka." Seperti itu. Mengerikan kan? Bayangkan kalau kamu ada tamu, kamu terima tamu, kemudian orang-orang datang ke rumah kamu, keluarkan itu, kami mau tidur dengan dia. Orang-orang gila semua pada masa itu. Maka itu Tuhan musnahkan. Jadi apa yang ada sekarang, semua sudah ada di dahulu. Pergumulan manusia, kejahatan manusia. Nah, Allah katakan melalui dalam Pemazmur, Engkau yang menetapkan segala batas bumi. Musim kemarin, musim hujan, Engkau yang membuatnya. Artinya kita harus punya pemahaman yang sama bahwa Tuhan sudah menentukan, saya bukan bilang mengatur ya. Tuhan sudah menentukan semua batas, Tuhan sudah membuat semuanya dengan baik, merekayasa semua dengan baik. Saya seorang software engineer, jadi ketika misalkan ada orang report kepada saya, Tama ada bug dalam program ini. Saya sudah dapat membayangkan, bugnya seperti apa errornya. Dia akan bagi tahu errornya, saya sudah terus tahu. Oh ini di sini, oh ini di sini. Karena saya merancang semuanya. Sama seperti mekanik kereta. Ketika misalkan kita bawa kereta, kan kadang-kadang kita kalau pergi ke bengkel kan, brother nih ada masalah. Apa yang masalah? Iya brother, ketika saya nyalakan bunyinya klik begitu. Terus begini kan, oh tahu sudah. Betul? Kita yang punya, pandai betul ya. Saya ini cakap bunyi saja sudah tahu dia. Padahal saya juga tidak tahu bunyi itu betul atau tidak. Bulan lepas saya bawa kereta saya ke bengkel Ezra, dan saya bilang, Ezra, kalau saya reverse ya, saya brake, ada bunyi seperti apa kok? Iya, saya brake atau bunyi gruk. Oh, tahu sudah. Hah? Tahu. Dan betul apa yang dia buat. Nah, begitu juga Allah, kalau manusia saja yang boleh karena mereka biasa melakukan itu. Jadi mereka tahu cara mengerjakannya. Terlebih lagi Allah yang merekayasa kehidupan kita dari satu sel menjadi penuh seperti ini. Dia tentu lebih tahu, dia tentu lebih memahami
bagaimana untuk menyusun kehidupan kita. Yang setuju katakan amin. Nah, saya masuk kepada inti bahan perkongsian saya pada pagi hari ini. Dalam Yohanes 21, cukup panjang, teman-teman nanti boleh baca ini di rumah. Dalam Yohanes 21. Jadi ceritanya, Yesus sudah mati. Yesus sudah mati, semua murid-murid berduka dan mereka dalam keadaan yang ketakutan. Karena pada masa itu, pengikut Yesus mereka ditekan oleh orang Farisi dan orang Farisi mereka minta bantuan daripada pihak kerajaan, ya, pihak orang Roma pada masa itu. Jadi mereka sangat ketakutan. Dan Yesus sudah bangkit. Yesus sudah bangkit, tapi mereka masih belum tahu apa yang harus dilakukan. Jadi singkat cerita, si Yohanes dengan kawan-kawan dia, dengan kawan-kawan satu sel grup. Jom kita pergi. Mana bro? Ke danau, ke Tasik. Apa kita buat? Main bowling lah. Iya memancing lah, aku pikir apa lagi. Pergi mereka ke Tasik. Memancing. Boring ya bro? Iya boring nih katanya. Ikan tak dapat. Sudah hampir gelap. Aduh, macam mana ini saya bilang. Katanya kan. Ya bagaimana? Sudahlah kita tunggu saja ikan. Dan kemudian ada sesuatu yang terjadi. Pada waktu itu mereka sedang memasuki musim baru. Yesus sudah mati. Guru mereka yang mereka bersama-sama 3,5 tahun telah pergi meninggalkan mereka. Tiada. Oke. Dan Yesus bukan punya diary. Dear diary, today I gave 3,000 people food. Tidak ada. Yesus tidak menulis diary. Tapi apa yang Yesus lakukan dicatat orang. Tapi pada waktu itu belum ada catatannya. Oke. Catatan mengenai apa yang diperbuat Yesus itu bertahun-tahun kemudian. Dikumpulkan, apa yang diceritakan, ditulis ulang oleh Matius, oleh Dr. Lukas, oleh Yohanes muridnya, dan oleh Markus. Oke. Jadi pada waktu itu belum ada apa yang tertulis, belum ada. Tapi mereka dalam keadaan ketakutan. Mereka mau memasuki musim yang baru, yaitu musim dari mana? Musim yang dari bersama-sama dengan Yesus, dan akhirnya memasuki musim yang baru, tidak bersama-sama dengan Yesus. Nah, thank you Yesha. Wah, anak siapa ini? Tuhan berkati bapaknya ya. Ya, bagi yang tidak tahu itu anak saya. Mereka memasuki musim yang baru. Nah, sebelum memasuki musim yang baru, ini yang harus kita lakukan yang pertama. Tutup semua yang lama dengan cara yang benar. Saya akan bacakan dalam Yohanes 21 ayat 17. Yesus berkata kepadanya, ini Petrus ya, untuk ketiga kalinya. Simon anak Yohanes, apakah kamu mengasihi aku? Hati Petrus menjadi sedih karena Yesus bertanya untuk ketiga kalinya, apakah kamu mengasihi aku? Lalu Petrus berkata kepadanya, Tuhan, engkau tahu segala sesuatu, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Yesus berkata kepadanya, gembalakan domba-dombaku. Jadi pada waktu itu ceritanya, ketika mereka sedang memancing, mengambil ikan, mereka sudah tebarkan jala, tidak ada satu ikan pun yang tertangkap. Hari sudah mau pagi, sudah penat, sudah lelah mereka. Datanglah Yesus. Tapi mereka tidak tahu kalau itu Yesus. Datang Yesus. Lagi ngapain? Lagi tengah buat apa? Lagi memancing bro. Kata Petrus. Oh, ada dapat ikan? Tidak dapat bro. Oke. Alkitab berkata, tebarkan jalamu ke sana. Kau akan dapat ikan. Saya bayangkan, Yesus kan datang ke pinggir danau itu kan. Waktu Yesus bilang tebarkan jala ke sana. Itu ikan-ikan dengar. Wih, Yesus coy datang. Ke sana. Datang semua ikan. Ramai semua ikan datang.
Semua ikan kumpul semua ikan ke situ. Kumpul, oh Yesus mau khotbah. Padahal mereka tidak tahu ada jalannya Petrus di situ. Terjalan mereka, blok, wah. Kata ikan-ikan itu, ya ketangkap kita. Kau sih, lu sih bilang kita ke sini. Lu semua saling menyalahkan tuh ikan-ikan. Firman Tuhan berkata, begitu banyaknya ikan yang mereka tangkap, sampai jala itu koyak. Sampai jala itu koyak. Saya yakin ikan-ikan tertangkap itu ikan-ikan yang rakus. Ikan-ikan yang tamak dalam kehidupannya, ikan-ikan yang gemuk. Ya kan? Datang Yesus nih, kita dikasih makan. Ikan-ikan besar yang datang, ikan-ikan kecil, sana. Ya kan? Ikan-ikan besar yang datang, besar-besar datang ke situ. Tertangkap, katakan yang kecil, ketangkep kan lo, bye. Diambil, jalannya koyak. Lalu mereka mengetahui, ini Yesus. Karena kenapa? Karena dulu mereka pernah mengalami, waktu mereka dipanggil pertama kali. Waktu pertama kali mereka dipanggil, kejadian juga sama. Jadi mereka tahu itu Yesus. Akhirnya mereka makan ikan bakar. Mereka makan sama-sama dan kemudian Yesus bertanya kepada Petrus, Petrus, apakah kau mengasihi aku? Yang pertama, Petrus bilang, ya Tuhan, aku mengasihi kamu. Ya begitulah. Terus Yesus tanya lagi yang kedua, Petrus, apakah kamu mengasihi aku? Ya Tuhan, aku mengasihi kamu. Yang ketiga, Yesus tanya, di situ hati Petrus sedih. Karena Yesus bertanya 3 kali. Petrus teringat tentang kebohongan dia 3 kali kepada Yesus. Dia teringat dia tidak pernah sempat meminta maaf. Dia teringat dia tidak pernah membereskan masalah dia dengan Yesus. Ketika dia mengkhianati Yesus 3 kali. Dia teringat bagaimana pengecutnya dia. Ketika orang berkata, kamu kan murid dia. Oh tidak, aku tidak kenal dia. Dia teringat bagaimana sombongnya dia. Ketika seorang prajurit askar itu menangkap Yesus, dia keluarkan pedangnya. Dia hentak telinga prajurit itu. Dia mengandalkan kekuatannya sendiri. Dia berpikir pedang hebat. Tapi Yesus berkata, orang yang akan hidup dengan pedang akan mati dengan pedang. Yesus sambung lagi telinga prajurit itu. Petrus tidak sempat rekonsiliasi dengan Yesus. Tapi Yesus datang kepada Petrus. Apakah engkau mengasihi aku? Yesus turunkan tingkat kasihnya dari agape, filia sampai ke storge. Dia turunkan kasihnya. Apakah engkau mengasihi aku seperti kasih Bapa? Itu yang pertama. Si Petrus jawabnya, aku mengasihi kamu sebagai teman. Itu terjemahan aslinya. Yang kedua, Yesus tanya, apakah engkau mengasihi aku seperti keluarga? Aku mengasihi engkau sebagai teman. Yang ketiga, apakah engkau mengasihi aku sebagai teman? Disitulah Petrus nangis. Disitulah hatinya diubahkan. Memasuki musim yang baru, kita harus tutup apa yang ada di belakang kita dengan cara yang benar. Ada banyak orang dalam keluarga memasuki musim yang baru, kepahitan yang sama di tahun yang lepas masih dibawa ke musim yang baru, di tahun yang baru. Masalah yang sama, karakter yang sama masih dibawa ke tahun yang baru. Kami orang Batak, kami sering kalau misalkan acara Christmas atau acara tahun baru biasanya. Tahun baru kami kumpul, satu keluarga kumpul. Dan di situ ada satu sesi namanya sesi, kalau dalam bahasa kami adalah mandok hata. Wah, mandok hata, menyampaikan perkataan itu artinya. Dan di sini sesi ini adalah sesi di mana orang menyampaikan permintaan maaf. Bagi saya selepas saya lahir baru, ini adalah sesi paling munafik. Karena kenapa? Kamu buat kesilapan tanggal 2 Januari, minta maafnya tanggal 31 Desember. Itu paling munafik. Dan banyak orang Kristen kita tidak sadari kita seperti itu. Kita buat kesilapan 2 Januari,
Minta maafnya nantilah tunggu tahun baru. Ya jadi saya di sini mau minta maaf juga kepada bapak mama saya sudah buat salah. Papa mamanya sampai begini, yang mana ya? Karena sudah terlalu lama. Belum, kalau ada yang ingat, oh iya yang bulan Januari tahun lalu kan, masih diingat. Nah, coba tengok yang sudah bersuami istri. Nah ini saya tengok istri saya di situ. Evaluasi, adakah hal yang kita belum pernah bereskan, tuntaskan atau suami istri. Masuki musim yang baru, masih adakah kita hal-hal kepahitan di belakang, hal yang kita sembunyikan dari pasangan kita. Ya kan? Mungkin ada kad kredit yang kedua yang kita sembunyikan, mungkin. Ya kan, mungkin ada account satu lagi, bank account satu lagi. Saya ada punya kawan, masa kami baru berkawin, dia sudah berkawin dan kami cerita-cerita dan dia bilang, brother, suami dia cakap dengan saya, brother, you ada bank account, ada, private kah? Iya ada, atas nama sendiri. Oh, you gaji semua gaji you masuk ke kamu kak? Iya saya transfer ke istri saya. Oh kenapa? Maksudnya kenapa? You tidak disimpan duit sendiri? Tidak, saya hantar dengan istri saya. Oh, you kena simpan sendirilah, kalau ada apa-apa, in case apa-apa, you ada uang. Saya bilang, oh berarti kamu sudah punya iman lah, akan terjadi apa-apa, saya bilang. Terus senyap dia. Mindsetnya sudah lain. Berarti ada masalah sebelum dia berkawin saja sudah ada masalah. Nah sering kali kita tidak membereskan. Memasuki musim yang baru, memasuki tahun yang baru, kita harus membereskan apa yang ada di belakang kita. Mungkin kita ada hutang. Mungkin kita ada hal permasalahan dengan ibu bapak kita atau dengan adik-adik kita, adik-beradik kita. Masuk musim yang baru atau mungkin dengan sama-sama teman pelayan di gereja atau mungkin dengan pastor atau mungkin dengan khotbah. Ini paling susah nih. Atau mungkin dengan siapapun juga. Memasuki musim yang baru, kita bereskan hati kita. Setelah kejadian ini, Petrus memiliki hati yang beres. Hari Pentakosta datang, mereka semua 120 orang dipenuhi Roh Kudus, dan kemudian mereka berkhotbah. Petrus berkhotbah, 3.000 orang diselamatkan. Karena Petrus sudah memiliki hati yang baru. Sudahkah kita membereskan apa yang di belakang kita, ataukah ada yang perlu dibereskan? Ambil kesempatan ini sebelum kita masuk ke musim yang baru. Hal yang kedua, memasuki musim yang baru, tetap berada dalam komunitas yang sehat, membangun dan takut Tuhan. SMT, bukan si Sandra ya. SMT, sehat, membangun dan takut Tuhan. Amin. Ini gambar sehat ini. Oke, dalam Yohanes 21, 2-3. Simon Petrus, Thomas yang disebut Didimus, Nathanael dari Kana di Galilea, anak-anak Zebedeus dan 2 murid yang lain sedang berkumpul. Simon Petrus berkata kepada mereka, aku akan pergi menangkap ikan. Mereka berkata kepadanya, kami akan pergi bersamamu. Mereka semua pergi keluar dan naik perahu. Tetapi malam itu mereka tidak menangkap apa-apa. Jadi mereka pun dalam keadaan jauh dari Yesus, mereka pun bersama-sama. Luar biasa ya. Ini komunitas yang sehat. Melakukan dosa sama-sama. Bertobat juga sama-sama. Tapi saya bukan maksudnya berbuat dosanya, bukan. Petrus bersama murid-muridnya mereka tetap berada dalam komunitas. Mereka kehilangan Yesus tapi mereka tetap berada dalam komunitas. Ya. Kena scam juga sama-sama, ya kan? Kena scam. Kami semua yang digambar ini kami semua kena scam ini. Apa scamnya nanti boleh tanya dengan yang digambar inilah. Ya. Kami semua kena scam di situ. Ya, tetap berada dalam komunitas. Apa maksudnya memasuki musim yang baru, kita tetap harus berada dalam komunitas. Penting komunitas untuk kita saling bangun supaya kita sehat secara rohani dan supaya kita ada orang mengingatkan kita supaya kita tetap takut Tuhan. Amin. Amin. Sangat penting sekali. Sangat penting sekali. Kemarin satu cerita dari anak rohani saya dibilang dia ada satu cerita, ada satu orang yang dia kenal, seorang hamba Tuhan dan sudah menjadi penatua jemaat,
tapi pernah mengajak date seorang gadis, di mana pada waktu itu dia sudah punya istri dan 2 anak. Saya bilang luar biasa. Kamu harus peringatkan dia, saya bilang. Bagaimana caranya Kak? Saya tidak tahu. Kamu harus peringatkan dia, tapi dengan cara yang hormat. Saudara, teman-teman, jangan ingat para hamba-hamba Tuhan, mereka tidak punya masalah apa-apa. Banyak juga hamba Tuhan yang ketika sebelum mereka menjadi hamba Tuhan, mereka tidak menyelesaikan masalah dengan diri mereka sendiri. Ada banyak ceritanya hamba Tuhan yang selingkuh. Dan saya berharap, saya percaya sekali tiada di sini. Dan jangan ada di antara kita yang punya pasangan tetap setia. Ya, ada banyak hamba Tuhan juga tidak tahan dengan uang. Ketika dia 100 ringgit, wah dia perpuluhan 10 ringgit, wah tenang. Ketika ada orang memberkati dia 10.000 ringgit, dia mulai berpikir, 1.000 ringgit besar juga, Tuhan, Engkau tahu apa isi hatiku Tuhan. Aku yakin Engkau tahu aku baik, Engkau baik Tuhan. Engkau lihat ketukuranku Tuhan. Nah Tuhan 500 ringgit saja Tuhan ya. Mulai berkompromi dengan dosa. Jadi kita harus tetap berada dalam komunitas. Supaya ada orang-orang yang memperingatkan kita. Amin. Ada banyak mungkin orang tidak begitu mementingkan untuk apa komunitas. Perlu sekali. Jadi bagi teman-teman yang belum memasuki dalam cell group, cari cell group kamu. Masuk dalam cell group. Tiada cell group yang sempurna. Karena semua orang-orangnya semua masih orang-orang berdosa. Betul? Tiada dari sini kita yang memakai di sini kan? Kita semua di sini masih berdosa semua. Tapi justru dalam komunitas itu kita saling memperingatkan. Apa yang firman Tuhan cakap. Apa yang Tuhan mau untuk kita buat dalam kehidupan kita. Jadi mari bergabung dalam cell group, oke? Bagi tahu kanan kiri kamu, join cell group. Ya. Join cell group teman-teman. Have fun di sana dan kalau kena scam semua sama-sama juga. Enjoy saja. Nah, kemudian perbaiki komitmen mengikut Yesus adalah keputusanku. Dalam Yohanes 1 ayat 19, Yesus mengatakan hal ini untuk menunjukkan dengan kematian seperti apakah Petrus akan memuliakan Allah. Dan setelah mengatakan hal itu, ia berkata kepada Petrus, ikutlah aku. Setelah Yesus konfront ya kan, Petrus dengan persoalan yang 3 kali, apakah kau mengasihi aku? Kemudian Yesus mengatakan suatu perumpamaan mengenai Petrus. Dan selepas itu, Yesus berkata kepada Petrus, ikutlah aku. Di pinggir danau itu, di tengah pit fire, tengah mereka panggang ikan, bakar ikan, disitulah Petrus diperbaharui. Disitulah Petrus mendengarkan perkataan Yesus, ikutlah aku. Disitulah Petrus bebannya lepas. Bebannya lepas. Dia sudah tahu Yesus sudah memaafkan dia. Karena Yesus berkata, ikutlah aku. Kenapa? Itu artinya Yesus memaafkan dia. Karena Yesus berkata, makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku. Dan Yesus sendiri berkata, itu yang pertama. Yesus sendiri berkata, orang-orang yang tidak melakukan kehendak Allah, Yesus sendiri berkata, enyalah engkau, hai pembuat onar. Kalau Yesus mengajak seseorang, ikutlah aku, itu artinya Yesus tidak ada masalah dengan orang itu. Ketika Yesus berkata kepada Petrus, ikutlah aku, beban Petrus itu lepas. Dan akhirnya dia menunggu Roh Kudus di Yerusalem bersama dengan 119 orang. Dan dia mendapatkan Roh Kudus. Perbaiki komitmen kita untuk ikut Tuhan. Memasuki musim yang baru. Apakah kita mengikut Tuhan sungguh-sungguh? Apakah kita setengah-setengah hati? Apakah kita masih sering kompromi? Apakah kita takut membayar harga? Ya, membayar harga. Menerima Yesus, kita tidak perlu membayar apa-apa. Tapi untuk melayani Yesus, kita harus membayar semuanya. Amin. Dalam melayani Tuhan, mungkin kita memberikan masa kita, tenaga kita, kekuatan kita. Mudah mungkin bagi kita untuk, saya mau ikut Tuhan. Tapi ketika kita menjemput
jom kita melayani. Dan saya bukan bicara melayani di stage ini, bukan. Banyak hal yang boleh kita buat. Mungkin jadi pendoa kah, kita ada street ministry kah, kita pelayanan di jalanan, pelayanan kita pergi ke orang asli. Nah di situ semua memerlukan apa? Tenaga, pikiran, dan mungkin juga pocket kita sendiri. Kita pergi ke sana dengan transport kita sendiri. Kita perlu masa kita juga, besok saya ada assignment, tapi ada pelayanan hari ini. Bagaimana? Berarti kita harus memberikan masa kita untuk buat assignment itu awal-awal. Jadi banyak hal yang harus kita kelola, tapi itu membuat kita menjadi semakin dewasa. Membuat kita menjadi semakin orang yang bertumbuh dewasa. Ketika kita melayani orang, kita jadi mengetahui hatinya Yesus. Namun ketika kita menahan diri kita dari melayani, kita tidak akan mengerti mengapa ada orang yang mungkin rela mati bagi orang lain. Kita tidak akan mengerti. Bagi kamu semua, teman-teman, mari terlibat dalam melayani. Apapun itu, mungkin kita sebagai usher di depan, mungkin kamu mau menyanyi, silakan bermain musik, atau pelayanan orang asli, atau apapun juga. Sempatkan masamu untuk melayani. Karena dengan melayanilah kita jadi lebih mengenal bagaimana hati Tuhan. Amin. Jadi 3 hal ini memasuki musim yang baru, pastikan kita menutup semua yang di belakang dengan cara yang benar. Pastikan tetap kita berada dalam komunitas yang sehat. Dan perbaiki komitmen kita mengikuti Yesus, keputusanku. It's no turning back. To follow Jesus, it's my decision. No turning back. Amin. Dan yang terakhir, boleh saya minta music. Dalam Kisah Rasul, ayat 17 ayat 26 sampai 29, ini terpotong di sini. Dari satu orang saja ia telah menjadikan semua bangsa dan umat manusia untuk mendiami seluruh muka bumi, dan ia telah menentukan musim-musim bagi mereka dan batas-batas kediaman mereka, supaya mereka mencari Dia dan mudah-mudahan menjamah dan menemukan Dia, walaupun Ia tidak jauh dari kita masing-masing. Sebab di dalam Dia kita hidup, saya akan bacakan di sini, di dalam Dia kita hidup, kita bergerak, kita ada seperti yang telah juga dikatakan oleh pujangga-pujanggamu, sebab kita ini dari keturunan Allah juga. Karena kita berasal dari keturunan Allah, kita tidak boleh berpikir bahwa keadaan ilahi sama seperti emas atau perak atau batu, ciptaan kesenian dan keahlian manusia. Kita ini semua keturunan Allah. Dari satu orang, kita semua masuk ke dalam dosa. Dan dari satu orang juga, kita semua menerima janji Allah yang telah ditentukan bagi kita semua. Di mana dari satu orang ini juga, yaitu Yesus, kita juga menerima janji Allah untuk setiap musim dalam kehidupan kita. Apa yang akan kita lakukan di tahun mendatang? Sepanjang 365 hari ke depan. Melalui satu orang inilah, Yesus Kristus, kita menerima penjagaan Dia. Kita menerima segala janji yang telah Dia janjikan di Alkitab. Kita menerima segala kebaikan, kesembuhan atas setiap masa di mana kalau kita sakit nanti. Tuhan tidak pernah berjanji bahwa kita akan selalu sehat. Tapi Dia berjanji akan menyertai. Tuhan tidak pernah berjanji bahwa kita tidak akan mengalami penolakan. Tapi Dia berjanji menyertai. Tuhan tidak pernah berjanji bahwa kita tidak akan gagal. Tidak akan pernah gagal. Tapi Dia berjanji untuk menyertai. Tuhan akan menyiapkan musim yang baru. Hari ini, pagi ini, sebelum kita tutup pada tahun ini,
tahun 2023. Maukah kita ambil kembali komitmen kita untuk ikut Tuhan? Dan kemudian nanti sepulang kita dari tempat ini, kita refleksi. Adakah hal yang perlu saya bereskan? Yang harus saya bereskan, yang harus saya tutup pada tahun ini dengan benar. Dan saya bilang, kalau kita ada permasalahan dengan seorang, jangan jauhi. Tapi kita rekonsiliasi. Telepon orang itu. Kalau kita perlu minta maaf, kita minta maaf. Doakan orang itu. Bro, boleh saya berdoa untuk kamu? Atau mungkin bapak kita, Pak, boleh saya berdoa untuk papa? Atau mama kita, telepon dia. Kalau bisa video call, kalau boleh video call. Atau mungkin itu orang di rumah kita datang, mungkin housemate kita. Atau mungkin dalam pelayanan, mungkin diri kita sendiri. Kita kecewa dengan segala kesalahan kita. Kita menghukum diri kita sendiri. Kemudian, kalau kita belum ada komunitas, mari saat ini selepas kita selesai ibadah, datangi kawan-kawan di sini yang ada cell group. Kita semua di sini hampir semuanya ada cell group, tapi yang belum saya dorong. Mari dalam cell group, mari masuk dalam cell group. Kita saling mendukung, saling mendoakan, kita saling memperingatkan satu sama lain. Amin. Mari kita tutup mata kita. Tuhan, Kau ada Tuhan dalam setiap musim dalam kehidupan kami Tuhan. Korama syakara dabayana masikera. Korama tanah masyakara. Korama sinamaya radabay. Korama syaramay. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah, ya Tuhan, tak pernah Kau biarkan ku sendiri. Kekuatan di jiwaku adalah bersamamu. Amin Yesus. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu, kasih-Mu bersamamu Bapa. Ku lewati semua perkenanan-Mu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan, oh anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Mari jemaat Tuhan, boleh saya minta kita semua bangkit berdiri. Sama-sama kita katakan, Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Amin Yesus. Tak pernah Kau biarkan ku sendiri. Kekuatan di jiwaku
adalah bersamamu. Ya Yesus Tuhan, tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Mari angkat suaramu, kita angkat hati kita katakan, bersamamu Bapa, ku lewati semua perkenanan-Mu, ya teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar, anugerah-Mu besar, melimpah bagiku. Tuhan ada dalam setiap musim kehidupan kita. Dan tidak pernah sesungguhnya sekalipun Dia akan membiarkan orang-orang yang mengikut Dia sendirian. Bahkan tidak sesaat pun juga Tuhan akan membiarkan kita terjatuh. Namun sesungguhnya kekerasan hati kita, kedegilan hati kita, kesombongan kita, itu yang membuat pertolongan Tuhan seolah-olah seperti terlambat bagi kita. Tapi Tuhan ada di sana. Namun kita mengeraskan hati kita. Kita merasa saya lebih tahu daripada Engkau Tuhan. Saya tahu keputusan saya ini Tuhan. Tapi sesungguhnya kita tidak tahu apa yang kita buat. Dan tahun ini akan berakhir dalam beberapa jam. Maukah kita ambil kembali, pulihkan kembali komitmen kita mengikuti Tuhan. Seperti Petrus, dia dipulihkan komitmen dia ketika Yesus mendatangi dia di pinggir danau itu. Di malam yang sejuk itu, ketika mereka sudah kelelahan, Yesus menghampiri mereka. Dan Petrus mengalami pemulihan. Teman-teman, mari kita lihat ke dalam hati kita. Kalau mungkin sepanjang tahun ini kita sering mendukakan Tuhan, kita lebih sering mengeraskan hati kita. Tuhan menegur kita tapi kita menolak teguran Tuhan. Tuhan menunjukkan kasih sayangnya pada kita tapi kita merasa saya lebih tahu jalan yang terbaik. Kalau pada hari ini, apabila kamu mendengar firman ini, kiranya jangan keraskan hatimu. Dan pada pagi hari ini kalau kita mau ambil komitmen yang baru, saya mengikut Tuhan. Melalui perkataan saya, apa yang keluar dari mulut saya. Melalui tindakan saya, apa yang tangan saya buat. Melalui penglihatan saya, apa yang saya lihat. Melalui pendengaran saya, apa yang saya dengar. Kemana kaki saya pergi. Saya mengikut Tuhan. Saya mau perbaharui komitmen saya. Saya siap Tuhan. Saya tahu saya akan mengalami sakit kedagingan saya, tapi saya siap. I am ready to be changed. Bolehkah saya minta dengan rendah hati kamu letakkan tangan kanan kamu di dada kamu dan kita sama-sama berdoa. Tahun depan kita tidak tahu apa yang akan terjadi. Tapi kita akan menjalaninya dengan iman. Bapa, hamba berdoa Tuhan. Engkau yang melihat kami dari surga. Engkau yang melihat kami dari tahta-Mu ya Bapa. Bahwa kami Tuhan semakin mengenal-Mu melalui pengajaran-pengajaran-Mu Tuhan. Melalui setiap teguran-Mu Tuhan. Dan kami memperbaharui komitmen kami ya Tuhan. Mari sama-sama kita katakan, ya Bapa di surga, saya datang kepadamu Bapa. Saya mau buat komitmen yang baru. Sebelum saya memasuki tahun yang baru. Musim yang baru. Saya mengasihi Engkau Tuhan. Saya minta ampun
kalau saya keras, kalau saya kadang menolak Engkau, kalau saya kadang menjauhi firman-Mu. Ampuni saya Tuhan, karena kesombongan saya. Saya mau bereskan hati saya dengan terbuka, dengan jujur. Saya siap dikoreksi, ditegur. Saya siap untuk berdamai dengan orang lain, ahli keluarga saya, ibu bapak saya, adik-beradik saya. Saya siap untuk berdamai dengan pasangan saya. Saya siap menjadi pembawa damai dalam hidup saya. Ya Tuhan, pakai saya Tuhan di musim yang baru. Saya tidak mau tertinggal dari pekerjaan Roh Kudus. Libatkan saya ya Tuhan dalam rencana-Mu. Biarlah firman-Mu terjadi seperti di surga, demikian juga dalam hidup saya. Terima kasih ya Tuhan. Aku serahkan hidupku dalam tangan-Mu Bapa. Bersama-Mu Tuhan. Bersama-Mu Bapa. Kami lewati, ku lewati semua perkenananmu yang we want your favor in our life, Jesus. Teguhkan hatiku, Engkau yang bertindak, Engkau yang bertindak to provide help in our life. Beri pertolongan, your grace is enough. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Mari sama-sama sekali katakan bersama-Mu, hanya bersama-Mu, bersama-Mu Bapa. Ku lewati semua anugerah-Mu, perkenananmu yang teguhkan hatiku. Kau bertindak Tuhan, Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Anugerah-Mu besar, anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Anugerah-Mu besar, anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Kami telah selesai Tuhan dalam ibadah ini Tuhan. Kami percaya Engkau tidak pernah selesai Tuhan. Kami percaya Engkau terus melanjutkan pekerjaan-Mu Tuhan. We believe that you always continue your work in our life. We believe you continue your work in our family, in our workplace, in everything that we do. Kami percaya Tuhan, Engkau hadir di sana Tuhan. Engkau akan bekerja Tuhan in every seasons in our life. Kami percaya Tuhan, dalam setiap musim dalam kehidupan kami Tuhan, Engkau akan menyertai setiap orang yang mencari Engkau. Dan Engkau akan memberikan perkenanan-Mu Tuhan. You will give your favor to those who seek your face. Kami percaya Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan. Dan hari ini Tuhan, kami telah membuat komitmen yang baru Bapa. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Mari jemaat Tuhan, kita angkat tangan kita dan kita terima berkat daripada Tuhan.
Inilah janji Tuhan, berkat Tuhan kepadamu, atas keluargamu, atas pekerjaanmu, atas tempat tinggalmu, atas setiap pelayananmu, atas setiap buah tanganmu. Tuhan memberkati engkau dan Tuhan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan kepadamu kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan kepadamu damai sejahtera. Terimalah segala berkat ini dan jadilah engkau terang, jadi engkau garam, supaya apapun yang kamu perbuat, orang memuliakan Bapamu yang di sorga. Terimalah berkat ini dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Mari semua jemaat Tuhan yang telah menerima berkat, kita sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati.